Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi saya seputar aksi nyata satu saya. Saya memilih aksi nyata satu ini yaitu tentang menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Jadi simak yuk teman-teman. Baik, di sini ada 3 topik merdeka belajar. Yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Setelah topik merdeka belajar tadi, ada 5 modul yang akan kita bahas nantinya, yaitu pertama, modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, modul 2 yaitu mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir modul 5 yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kelima modul ini akan kita bahas berikut ini. Berikut kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, untuk yang pertama yaitu kita mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, salah satu langkah awal kita sebagai pendidik ialah menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Jadi, teman-teman, karena pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua yang kita akan bahas yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran ialah salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar ialah salah satu bagian dari mendidik. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Jadi, pendidikan itu tidak sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batinnya. Batin peserta didik itu juga perlu. Jadi pengajaran dan mendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan yang ketiga ini yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh sesuai dengan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu di sini yaitu kontinuitas, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan. Kemudian konvergen yaitu kesatuan kebudayaan umat manusia tanpa mengorbankan nilai identitas. Dan yang ketiga yaitu konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Dan maka dari itu, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan motivasi internal dalam diri murid perlu kita stimulasi sebagai pendidik. Kemudian yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Jadi budi pekerti ini meliputi cipta, rasa, karsa, dan tenaga. Dan yang terakhir kita bahas yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi di sini pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Di era ini, pendidik harus adaptif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid untuk menghasilkan belajar yang nyaman, menyenangkan bagi murid. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait materi yang saya pelajari di topik 1 Merdeka Belajar. Apabila
Ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.